Hello everybody, nice to meet you again. My name is Taufik Ginting. I would like to share this video for you. Baik, para adik-adik yang akan mempersiapkan diri memasuki perguruan tinggi, di sini abang akan men-share sebuah pelajaran bahasa Inggris tentang gerunds. Ya, jadi gerunds ini adalah verbs ending in ing function as nouns. Mungkin adik-adik sudah sering mendengarnya, tetapi belum begitu memahami atau belum menguasai. Oleh sebab itu, di sini abang akan mencoba membagi pengalaman, pengetahuan yang abang miliki kepada adik-adik semuanya. Nah, kita lihat tadi sini gerunds, verbs ending in ing function as nouns, ya. Jadi kita lihat contohnya. Yang pertama ini gerund function as subject, ya, as subject. I will make an example for you. Studying English is important. Baik adik-adik semua, di sini kita akan belajar yaitu gerund berfungsi sebagai subjek. Nah, kalau seperti pengalaman selama ini, study itu tentunya sedang belajar. Contohnya he is studying. Ya, memang benar dalam situasi seperti ini itu fungsinya sebagai kata kerja, tetapi pada hari ini studying di sini fungsinya adalah sebagai gerund. Nah, tentu kita semua setuju kalau belajar bahasa Inggris itu penting. Jadi di sinilah dia yang disebut gerund. Studying English is important, ya. Inilah dia yang disebut gerund. Nah, kita masuk contoh nomor 2 biar lebih jelas. I make the example here. Reading is a good habit. Membaca itu adalah suatu kebiasaan yang baik. Do you agree if I say that reading is a good habit? Yes. Every time, every day we read. When you open your Android, you read text, you read about any information, you read about songs, you read about novels, anything that you like. So here, reading is also function as the subject, and we call this gerund. Okay, next we will study about gerund as subject complement. Okay, this is the example. What I hate most is experiencing COVID-19. So, can you show me the gerund? I guess so, ya. Pasti bisa menebak karena tadi sudah saya bilang di awal bahwasanya bentuknya adalah bentuk verb ing. Nah. Ya. Yang dalam lingkaran inilah yang disebut dengan gerund. Ya. Jadi dia sebagai subjek komplement. What I hate most, yang paling saya benci. What I hate most is. Nah, baru kita buat untuk melengkapi kalimat ini. What I hate most. What I hate most. Apa yang saya benci? Yaitu mengalami situasi COVID-19, ya. COVID, coronavirus disease. COVID-19, coronavirus disease. Okay. Next, I would like to make number 3 for you. Gerund function as object complement.
Okay, so as object complement, I will make the example for you. Baik adik-adik, bisakah adik menebak yang mana yang disebut gerund pada pelajaran kita di sini? I saw Joko riding his bike. Ya, tentu semua bisa menebak bahwasanya gerundnya di sini adalah yang dalam bentuk verb. Ya. So this is I saw Joko. Joko riding. Nah, I saw Joko. Lagi Joko ngapain? Riding his bike. Inilah objek complement. Objek complement. Complement, ya. Complement itu melengkapi, pelengkap. Pelengkapnya. I saw Joko. Kita sayang lihat Joko. Joko ngapain? Riding his bicycle. I saw Joko riding his bike. Ya. Di sini bentuknya dalam bentuk past tense, ya. So, nah, ini berasal dari kata see, ya, past tense dari see. I saw Joko riding his bike. Baik adik-adik sekalian, sekarang kita lanjut ke nomor 4, ya, number 4. He is good at playing guitar. Ya, yang mana prepositionnya di sini? Nah, inilah yang disebut preposition. Ini gerundnya. Nah, sangat gampang, ya. Jadi semua preposition, anytime, setiap saat kalau ada preposition, kita buat dalam bentuk gerund. Contoh yang lain biar adik-adik lebih paham, kita buat contoh yang kedua. Misalnya she is interested in singing. Now, can you guess which is the gerund? Bisa adik-adik tebak semua yang mana yang gerundnya di sini? Gampang, ya? Why? Mengapa di sini gerund? There is a reason why. Alasannya adalah karena di sini preposition. In. So, she is interested in singing. Mengapa ini bentuknya? Kenapa nggak sing? Kenapa nggak sings? Karena ada preposition depannya. Ya. Nah, ini anytime. Kalau disebut anytime, semua prepositions. Nah, kita lanjutkan yang kelima. Ya, yang kelima. As object of possessive. Tentu kalau kita lihat seperti ini mungkin belum paham, tapi kalau kita buat dalam contoh mungkin adik-adik lebih mengerti. Oke, let's make the example. Nah, your book, your pen, your car, itulah yang disebut possessive. Your, he doesn't like your. Dia tidak menyukai kedatanganmu kemari. He doesn't like your coming here. Again, I believe that you can show me which is the gerund. Ya. Yang mana gerundnya? Ya, yang possessive. Berasal dari kata possess, memiliki. Ya, jadi your car, your father, your mother, your sister. Nah, itulah possessive, ya. Possessive. Your coming, kedatanganmu. Baik adik-adik, kenapa yang nomor 6 ini gerund function as object ini saya buat bagian terakhir? Because you need to memorize some verbs, karena adik-adik juga harus menghafal beberapa kata kerja yang memang
diikuti oleh gerund. Look at the whiteboard. I will make the example. Right. I will finish teaching about gerunds. Nah, alasan di sini. Nah, logic. What is the logic about this? Kenapa di sini teaching? Because of this. Karena di depannya ada kata finish, maka di sini dia harus berbentuk gerund teaching. Bolehkah bentuk yang lain? Misalnya, I will finish teach, atau I will finish taught. No, I will finish teachers. No. Ya, ini nggak bisa ya. No, di sini dia harus pakai mati, dia dalam bentuk gerund. I will make more examples. We always avoid going in the rain. Can you guess the gerund? Yeah, this one. Nah, mengapa ini bentuknya going? Karena di depannya ada kata kerja avoid, ya. Nah, ini bentuknya going karena kata kerja avoid. Oke, coba kita buat contoh dalam bentuk options ya. Nah, kita buat misalnya kata avoid juga, tapi dalam bentuk options. Adik-adik yang menonton boleh menebak yang mana yang benar ya. Nah, kita buat di sini langsung contohnya. My grandfather avoided Baik adik-adik, jika adik sudah terlatih, sudah memahami tentang gerund, soal seperti ini bukan hal yang sulit, ya. Bila mana kita berpacu dengan waktu untuk mengejar soal, contoh kita mau mengikuti ujian kedinasan soal STAN, ya, karena waktunya sangat terbatas, karena banyak soal-soal yang harus kita kerjakan, kita nggak usah memikirkan yang lain, kita lihat aja kata avoid. Nah, ini saya tulis dalam bentuk past tense. My grandfather avoided. Berarti kejadiannya sudah lewat. My grandfather avoided. Tentu di atas sudah saya beri contoh avoid. Tinggal pilih aja mana yang both it. So what is the answer? What is the options A, B, C, D? Which is the choice of your answer? Yang mana yang kamu pilih adik-adik? Tentu kamu pilih ya D, meeting. Inilah yang cocok untuk kita isikan ke tempat yang kosong ya. My grandfather avoided meeting that man. Ya, di akhir pembelajaran ini saya akan menuliskan beberapa kata kerja yang diikuti oleh gerund supaya bisa adik latih, adik pelajari di rumah ya. Kita mulai dari huruf yang berawalan alfabetnya dengan A ya. Oke, ini kalau kita buat judulnya di sini verbs followed by gerunds. Ya,
Ya, maaf adik-adik ya, space-nya sangat sedikit, tapi masih terbaca ya. Space-nya sangat sedikit. Nah, di sini telah Abang tuliskan beberapa contoh yang umumnya. Verbs followed by gerunds, kata-kata kata kerja yang diikuti oleh gerund ya. Admit, anticipate, appreciate, consider, delay, deny ya. Nah, nanti untuk arti katanya boleh dilihat ya. Mengakui, mengantisipasi, appreciate, ini bisa dilihat di Google Translate, gampang sekali ya. So, adik-adik, Abang ucapkan terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Dengan harapan pelajaran ini diulang-ulang supaya menjadi kebiasaan, ya. Jadi Abang gunakan tadi bilingual, dua bahasa. I speak English and I speak Indonesian. Ini hanyalah sebagai motivasi, so that you have the motivation to speak English and to understand English. Ya, kita tadi udah back kembali ke awal, bahwasanya kita sama-sama setuju bahwa studying English is important. Oke guys, kita lanjutkan pembelajaran gerund pada bagian kedua. Stay tune, bye bye.